Shalom para sahabat Narwastu dimanapun berada. Kiranya di kesempatan kali ini Tuhan selalu memberikan kita kesehatan dan memberikan kita perlindungannya. Pada kesempatan podcast yang ke-19 kali ini, saya Timothy Kristanto Hariara akan mengangkat 3 tokoh yang sering muncul di televisi atas kejadiannya meninggalnya Brigadir J. Jadi 3 tokoh ini merupakan 3 tokoh pilihan Narwastu. Untuk selayang pandang sedikit, 3 figur tersebut adalah yang pertama Kamarudin Simanjuntak SA yang merupakan pengacara keluarga Brigadir J. Yang kedua adalah Saur Siagian SHM Hum, pendiri Tampak sekaligus aktivis HAM. Yang ketiga merupakan Sugeng Teguh Santoso SH yang merupakan ketua dari Indonesian Police Watch. Di podcast kali ini saya didampingi oleh Bang Jondro selaku pemimpin umum dan pemimpin redaksi dari majalah Narwastu. Shalom Bang Jondro. Shalom. Ya, bagaimana Timothy. Bang? Kabar baik. Bang? Ya, kita harus jaga tetap kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Baik. Mungkin di podcast kali ini Bang kita akan membahas tentang 3 tokoh yang pernah majalah Narwastu angkat, yang saat ini sedang sering muncul di pemberitaan televisi karena membela kasus dari Brigadir J ini. Baik Bang, untuk pertanyaan pertama, mungkin saya akan menanyakan tentang ketiga tokoh tersebut karena sering muncul nih di pemberitaan kasus Brigadir J ini, kemudian pernah diangkat menjadi tokoh pilihan majalah Narwastu. Nah, itu bisa nggak Bang dijelasin kira-kira bagaimana proses pemilihannya sampai ketiga tokoh ini akhirnya terpilih di masa-masa yang lalu Bang? Iya. Terima kasih Saudara Timothy. Shalom, salam sehat untuk para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Kiranya di masa pandemi COVID-19 ini Bapak, Ibu, dan keluarga selalu sehat. Ini podcast ke-19 majalah Narwastu khusus akan membahas atau membicarakan 3 figur advokat yang punya nyali besar, pemberani, nasionalis, yang saat ini sering muncul di televisi, media sosial dalam tragedi kasus Brigadir Joshua Huta Barat, seorang anak bangsa yang tewas mengenaskan di tangan seorang oknum jenderal dari Polri yang juga seorang pimpinan dari Joshua Huta Barat. Bapak Ibu para sahabat Narwastu, saya mau sampaikan ketiga tokoh tersebut yang sekarang muncul di media. Mereka sekarang menjadi media darling. Banyak media yang memburu mereka, termasuk podcast, termasuk percakapan di media sosial. Yang pertama adalah Kamarudin Simanjuntak SH yang sekarang menjadi kuasa hukum dari keluarga almarhum Joshua Huta Barat. Untuk keluarga ini kembali kami sampaikan turut berduka cita untuk keluarga Joshua Huta Barat yang saat ini ada di Jambi. Kiranya diberikan Tuhan kekuatan, ketabahan, penghiburan, dan disertai Tuhan dalam menjalani hari-hari ke depan. Yang berikutnya atau yang kedua, Saur Siagian SHM Hum. Ini adalah pendiri Tampak yang begitu lantang menyuarakan kasus ini supaya diungkap dan hukum harus ditegakkan. Kalau kita lihat di televisi, ini suaranya begitu lantang mempersoalkan petinggi Polri supaya jangan lamban dalam mengatasi kasus tragedi kemanusiaan yang menimpa Joshua Huta Barat ini. Yang ketiga adalah Sugeng Teguh Santoso SH. Ini seorang pengacara senior yang juga ketua Indonesia Police Watch IPW. Ini seorang pengacara yang tidak asing lagi. Ini sebenarnya pengacara yang sangat senior. Di masa Orde Baru pun beliau ini sudah cukup vokal karena pernah tergabung dalam TPDI, Tim Pembela Demokrasi Indonesia, yang saat itu mengadvokasi Ibu Megawati Soekarno Putri bersama kawan-kawan. Termasuk di situ juga ada Dr. Erik Espat yang juga salah satu tokoh Kristiani pilihan Narwastu. Bapak Ibu para sahabat Narwastu, ketiga figur ini adalah tokoh Kristiani yang pernah dipilih Narwastu. Saya yang pertama mau
menyebut nama dulu dari ini majalah edisi khusus Desember 2020 dan Januari 2021. Ya, di situ waktu itu terpilih Kamarudin Simanjuntak SH masuk dalam 21 tokoh Kristiani 2020. Ada poin-poin yang bisa kita catat di sini, bahwa pria kelahiran Siborong-Borong Tapanuli Utara pada 1974 ini adalah seorang pendiri kantor hukum Victoria Law Firm. Dia menyukai angka 7. Kemudian dia sering menyampaikan dalam berbagai acara diskusi, negara tidak boleh dikelola dengan cara-cara lama, yaitu kebencian dan mahar politik. Kemudian di masa mudanya dulu sebelum menjadi pengacara, Kamarudin Simanjuntak pernah dulu selama 3 bulan hidupnya kerja serabutan untuk bertahan hidup di Jakarta. Jadi beliau ini seorang yang survive, seorang yang punya semangat juang untuk meraih cita-cita di ibu kota. Tahun 2000 dia kuliah di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dia punya filosofi hidup mengandalkan Tuhan dan melayani sesama. Jadi kalau kita perhatikan berbagai pernyataan atau statementnya di wawancaranya di televisi, memang seorang Kamarudin ini begitu luar biasa. Tak heran kalau advokat senior yang juga sekretaris Dewan Kehormatan Pradi Pusat, Bang Said Damani SHMH, dalam podcast yang lalu mengatakan ini seorang advokat yang punya nyali besar, punya mental kuat, dan punya keberanian untuk menyuarakan, untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dalam tragedi Yosua Huta Barat. Kamarudin Simanjuntak juga dalam tulisan yang kami muat di majalah Narwastu pernah menyampaikan, ini menarik diperhatikan, satu-satunya cara untuk meraih kesuksesan hanya dengan mengandalkan Tuhan Elohim. Jadi beliau ini kalau tampil di TV sering juga menyampaikan Elohim. Saya lanjutkan lagi, Kamarudin Simanjuntak ini dulu tidak pernah bercita-cita menjadi pengacara, apalagi terjun ke politik. Tapi itulah jalan hidup membawanya menjadi seorang pengacara. Dalam catatan majalah Narwastu perlu juga kami sampaikan, apalagi Bang Kamarudin Simanjuntak ini pernah juga berkunjung ke kantor ini. Kita diskusi sampai 3 jam ya. Kita sambil makan roti, minum kopi. Beliau ini adalah Ketua Umum Partai Demokrasi Republik Indonesia Sejahtera, PDRIS. Mungkin kita bertanya, kenapa seorang pengacara yang boleh dikatakan sudah cukup mapan mendirikan partai politik? Dia mengatakan ingin mengatasi kebuntuan yang ada di tengah republik ini, khususnya dengan maraknya kasus intoleransi, kebencian, dan ingin memberantas kejahatan korupsi. Jadi 2 tahun yang lalu ini sudah begitu lantang disampaikan. Dan 2011 yang lalu, waktu ada kasus yang sangat heboh yang menyangkut penguasa yang lalu sebelum Pak Jokowi, beliau juga sudah pernah menangani kasus hukum yang sangat menyita perhatian secara nasional, terutama masalah kasus atlet dan Hambalang. Kemudian anggota jemaat gereja HKBP Kebun Jeruk Jakarta Barat ini juga selalu menyatakan dia ingin menjadi berkat bagi sesama dengan posisinya atau profesinya sebagai pengacara. Kemudian tentang situasi politik bangsa kita saat ini, Kamarudin Simanjuntak juga pernah menyampaikan dia sedih dengan situasi politik saat ini. Karena itulah dia mendirikan sebuah partai politik yang berbasis Kristiani dan hadir dengan semangat nasionalisme dan Pancasila. Dia menyampaikan saat ini banyak politik atau partai politik yang hadir dengan transaksi dan melibatkan pemberian sejumlah uang untuk calon-calon pejabat. Misalnya kalau tampil dalam pilkada atau event-event politik lainnya. Dia sering mengatakan
PDRIS adalah partai nasionalis religius yang berdasarkan nilai-nilai universal Alkitab untuk berjuang bagi kemaslahatan umat. Itu tentang tokoh kita, Kamarudin Simanjuntak. Kita berharap, kita berdoa untuk Bang Kamarudin Simanjuntak kiranya selalu sehat, dilindungi Tuhan, diberikan hikmat untuk memperjuangkan kasus yang begitu menguras energi kita. Karena hampir tiap hari muncul di media sosial, di televisi, di koran-koran, majalah, termasuk menjadi perbincangan mulai dari lapo-lapo, restoran, perbincangan ibu-ibu, dan termasuk menjadi perbincangan kalangan elit politik di negeri ini. Bahkan ada saya lihat sebuah video di media sosial, ini Bang Kamarudin Simanjuntak ini juga begitu luar biasa sibuk sekarang. Dalam sehari mungkin bisa 3-4 kali muncul di televisi. Dan yang unik lagi, banyak ibu-ibu atau emak-emak yang sekarang begitu simpati dengan perjuangannya, sehingga ketika bertemu dengan Bang Kamarudin ini mereka pun minta berfoto bersama. Itu saya kira bagian dari apresiasi sebagai bentuk pendorong atau semangat yang diberikan oleh anak bangsa terhadap seorang pengacara yang berani berteriak lantang untuk menyuarakan tragedi atas kasus Yosua Huta Barat. Itu tentang Kamarudin Simanjuntak SH. Yang berikutnya ada di sini mau saya jelaskan juga tentang Saur Siagian. Dalam catatan majalah Narwastu ini, majalah Narwastu edisi Desember 2012 Januari 13, ini edisi khusus. Dalam catatan kami di sini kami tulis, sejak tahun 2005 yang lalu, nama Saur Siagian SH.M. Hum cukup sering muncul di berbagai pemberitaan media massa, baik media sosial maupun media Kristiani. Pasalnya, ia kerap berjuang untuk membela atau mengadvokasi warga gereja yang mendapat hambatan beribadah. Saur Siagian merupakan lulusan S2 dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan selama ini dikenal gigih membela kaum lemah. Satu yang mau saya tambahkan lagi, dalam perjalanan selanjutnya, Bang Saur Siagian ini juga dikenal seorang aktivis anti korupsi. Jadi jangan heran kalau wajahnya kita lihat membela orang-orang atau katakanlah aktivis-aktivis yang gigih memperjuangkan negeri ini supaya bebas dari korupsi. Yang berikutnya, ada julukan yang diberikan kepada Bang Saur Siagian ini, yaitu advokat penjaga konstitusi. Dulu dia pernah menjadi koordinator Komisi Hukum dan Properti di POUK, Persekutuan Oikumene Umat Kristen Kemang Pratama, Kota Bekasi, Jawa Barat. Bagi Saur, yang pernah menjadi koordinator tim pembela kebebasan beragama, rezeki atau berkat itu Tuhan yang mengatur. Jadi beliau ini sangat beriman, religius, bahkan penasehat majalah Narwastu yang juga cukup dekat dengan Bang Saur Siagian, Ibu Pendeta Dr. Ana Nenoharan, menyampaikan ini Bang Saur Siagian ini tidak kenal takut, tapi dia selalu menyerahkan apa yang menjadi kesulitan atau tantangan yang dihadapi lewat doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan. Yang berikutnya, Bang Saur ini pernah menjadi Ketua Dewan Etik Asosiasi Penasihat Hukum dan HAM, dan pernah aktif di DPC Pradi Jakarta Utara. Ini majalah edisi Desember 2012. Dan dalam perkembangan yang kami ikuti lagi, beliau aktif di DPN Pradi yang dipimpin oleh advokat senior Dr. Luhut M. Pangaribuan SH LLM. Dalam tulisan ini juga ada ditulis, apapun profesi kita harus dapat berguna bagi orang lain dan memberkati orang lain. Dan sebenarnya Tuhan memanggil setiap orang untuk menjadi berkat bagi orang lain melalui talenta atau profesinya. Dalam catatan majalah ini, Saur Siagian juga pernah
mengadvokasi Jemaat Gekindo dan Jemaat HKBP Cigeting dan GK Yasmin yang mengalami hambatan beribadah, juga gangguan dari kelompok intoleran di Kota Bekasi, Jawa Barat, juga Kota Bogor. Ada pernyataan yang sangat menarik dicatat di sini. Saur berpendapat hampir bisa dipastikan bahwa tindakan kekerasan bernuansa agama yang terjadi di negeri ini itu tidak lepas dari pemahaman yang keliru tentang substansi ajaran agama. Kemudian anggota Forum Advokat Peduli Konstitusi ini atau PAKSI, kalau ada pelanggaran konstitusi terus dibiarkan, maka potensi konflik horizontal bakal terus mengancam negara ini. Karena itulah kita harus bersuara, berjuang melalui hukum, dan ia menyampaikan kita harus menyuarakan ini melalui saluran-saluran yang ada di tengah bangsa ini, ya, termasuk melalui demo. Itu tentang Bang Saur Siagian, sahabat kami juga yang termasuk di grup WA Forum Komunikasi Tokoh-Tokoh Kristiani Pilihan Narwastu. Jadi kami ada grup WA, Bang Saur Siagian juga ada di sana, dan beliau ini juga cukup aktif hadir di acara-acara diskusi dan ibadah Porkom Narwastu. Termasuk Bang Kamarudin Simanjuta juga ikut tergabung dalam grup WA Forum Komunikasi Tokoh-Tokoh Kristiani Pilihan Narwastu. Yang ketiga, yang berikutnya, ini majalah Narwastu edisi Desember 2019 dan Januari 2020. Ini tulisan tentang Bapak Sugeng Teguh Santoso SH, advokat senior yang peduli persoalan rakyat. Ini beliau ini dijuluki pengacara berpeci hitam. Kalau kita lihat tampilannya di televisi, memang beliau ini suka mengenakan peci hitam. Dia sesungguhnya pengacara yang sangat senior dan sering dipanggil Mas Sugeng atau singkatannya STS. Beliau lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, lulus tahun 1991. Kemudian ia juga pernah ikut meramaikan bursa calon wali kota Bogor, Jawa Barat. Pernah menjadi atau tercatat dulu sebagai sekretaris jenderal Dewan Pimpinan Nasional DPN Peradi yang diketuai Dr. Luhut Pangaribuan dulu. Tapi sekarang beliau kalau tidak salah ya, memimpin Peradi Perjuangan. Yang berikutnya, pendiri Yayasan Satu untuk Keadilan ini juga aktif dalam penegakan hukum HAM dan demokrasi. Jadi sejak masa Orde Baru, pendiri Serikat Pengacara Indonesia SPI ini sudah ikut berada dalam front terdepan untuk membela HAM, penegakan hukum dan demokrasi. Yang berikutnya, ini barangkali yang tidak banyak orang tahu, Bapak Sugeng Teguh Santoso ini pernah menjadi anggota kelompok kerja hukum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dan dia juga sering diundang menjadi narasumber di radio, televisi, bahkan di podcast di media sosial. Kemudian dia juga termasuk dalam pendiri Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia atau PBHI. Dia punya keinginan atau obsesi dalam kehidupannya sebagai seorang pengacara. Saya ingin melakukan pembelaan kepada kaum marginal dan kaum tertindas. Yang berikutnya, dia pernah menjadi Sekjen Serikat Pengacara Indonesia dan juga pernah menjadi Sekretaris Majelis PBHI Wilayah Jakarta. Dia juga pendiri Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya, dan ia juga punya julukan lain,
pengacara pembela rakyat kecil. Dia mengatakan sebagai seorang Kristiani, Bapak Sugeng Teguh Santoso ini adalah anggota jemaat GPIB di Bogor. Dia mengatakan begini, ingin memahami ajaran Yesus jadi garam dan terang. Bahkan dia menyebut bahwa kehadiran Yesus ke dunia sudah tentu mengadvokasi atau membela kaum tertindas. Bagi Sugeng Teguh Santoso, Yesus adalah advokat sejati. Semasa SMA, semasa duduk di SMA, yang menarik, banyak yang tidak tahu ini, bahwa ternyata Pak Sugeng ini pernah menjadi guru sekolah minggu di GPB Sion. Kemudian dia rajin juga membangun komunikasi antar gereja di Bogor, termasuk lintas agama dan tokoh-tokoh masyarakat. Dan berikutnya, setelah Neta Espane, yang dulu ketua Indonesia Police Watch, meninggal, beliau yang menggantikan. Dan saya cermati, memang di masa beliau inilah yang paling galak, paling lantang IPW berbicara tentang persoalan-persoalan yang ada di kepolisian. Itu yang bisa saya sampaikan, Saudara Timothy, tentang 3 figur tokoh yang terpilih dalam tokoh Kristiani pilihan Narwastu. Yang pasti mereka ini adalah tokoh-tokoh yang kita anggap pengacara yang punya mental yang luar biasa, bernyali, juga religius dan Pancasilais serta inspiratif. Baik, cukup luar biasa Bang ya profilnya Bang dari ketiga tokoh tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bang, bagaimana awal mula ceritanya sampai ketiga tokoh ini bisa terpilih atau mendapatkan sebuah penghargaan tokoh pilihan dari majalah Narwastu Bang? Mungkin bisa dijelaskan. Mereka bertiga masuk dalam tokoh Kristiani pilihan Narwastu yang mampu memotivasi dan inspiratif, tentu punya alasan. Yang pertama, mereka sering menjadi perbincangan di tengah publik, karena di media-media nasional pun mereka sudah sering muncul. Tapi karena mereka seorang Kristiani, kita juga tentu harus wawancarai juga. Jadi kita tidak mau menokohkan orang yang tidak pernah dipublikasikan atau diwawancara Narwastu. Karena itulah kita wawancarai mereka, wartawan kita turun ke bawah untuk mewawancarai mereka. Kemudian kita tanya juga beberapa pihak tentang figur ini. Jadi ada seleksi yang dilakukan untuk memilih mereka menjadi tokoh. Tentu ini juga tidak sembarang ya. Jadi kalau istilah kita ada kisah sukses atau success story yang mereka lakukan atau alami, sehingga mereka kita masukkan atau kita pilih menjadi tokoh Kristiani pilihan majalah Narwastu. Dan tentu ini ada prosesnya ya, tidak 1 bulan 2 bulan, tapi barangkali setahun ya. Seperti Bang Saur Siagian dulu tahun 2010, saya masih ingat waktu datang ke acara majalah kita bersama Ibu Pendeta Dr. Ana Nilharan. Waktu itu bersama Ibu Ana 2010 ya, tapi beliau baru masuk dalam tokoh Kristiani 2012 setelah kita mewawancarai beliau langsung. Begitu Saudara Timothy. Baik Bang, kita mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bang ya. Kita tahu Bang sama-sama kalau kasus Brigadir J ini lagi sedang naik-naiknya, sedang trending lah di negara kita ini. Kalau saya boleh tanya Bang, untuk Abang sendiri tentang kasus ini, pandangan Abang tuh seperti apa sih? Karena ini menyangkut banyak sekali perwira tinggi yang terseret ke dalam kasus Brigadir J ini Bang. Iya. Seperti perbincangan kami dengan advokat senior, mantan PLT Sekjen DPN Pradi, Bang Said Damanik, sekarang beliau Sekretaris Dewan Kehormatan Pradi Pusat. Ini kasus yang baru pertama kali yang begitu membuat kita prihatin. Sampai Presiden, Menko Polhukam, aktivis HAM, aktivis pro demokrasi, bahkan ibu-ibu
begitu luar biasa memperbincangkan masalah ini. Karena apa? Ada seorang anak bangsa, masih muda, masih punya masa depan cerdas, tapi terbunuh di tangan oknum jenderal yang juga pimpinannya. Karena Brigadir Joshua Huta Barat ini seorang ajudan. Ini pelanggaran HAM yang luar biasa menurut saya. Karena itulah mungkin Menko Polhukam Prof. Mahfud MD, juga Presiden Joko Widodo, termasuk para aktivis HAM berteriak lantang untuk meminta Kapolri supaya kasus ini segera diungkap tuntas. Jangan ada ditutup-tutupi, tapi tegakkan hukum dan kebenaran. Dan saya kira ini menjadi pelajaran yang sangat mahal, terutama bagi kita umat Kristiani ya. Kita tahu ini korbannya Kristen. Baradae yang dituduh juga pertama kali menembak juga Kristen. Kemudian Pak Jenderal juga Kristen. Jadi kita berharap janganlah terulang lagi ke depan. Umat Kristiani kita harapkan berdoa untuk kasus ini supaya bisa selesai. Tapi ada hikmah yang bisa dipetik dari sini. Ini banyak persoalan di tengah bangsa kita ini, terutama di tubuh kepolisian, jadi terbuka karena disuarakan oleh Bang Kamarudin Simanjuntak, disuarakan oleh Bang Saurol Siagian, juga disuarakan oleh Pak Sugeng Teguh Santoso. Jadi ada banyak pelajaran yang bisa kita petik dari sini. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya sekaligus menjadi pertanyaan terakhir nih Bang. Bagaimana harapan Abang sendiri untuk ketiga tokoh tersebut dalam mengawal kasus Brigadir J ini? Kemudian apa sih Bang harapan Abang untuk pemerintah dalam menangani kasus ini Bang? Mungkin bisa Abang suarakan. Ya, ini kemarin jenderal yang diduga membunuh itu sudah menjalani kode etik, sidang kode etik. Ya, dan dia mendapat sanksi dipecat dengan PTDH, pemberhentian dengan tidak hormat. Saya kira ini harus terus dikawal. Kemudian para pejuang HAM seperti Kamarudin Simanjuntak, Bang Saur Siagian, Pak Sugeng Teguh Santoso, kita doakan supaya terus menyuarakan masalah ini. Tidak berhenti di sini saja, ya, tapi perlu diperhatikan bagaimana dengan keluarga Joshua Huta Barat. Seperti yang pernah disampaikan oleh Bang Kamarudin, ini kasus ini ya harus diperhatikan juga dari pihak korban. Apakah negara atau kepolisian sudah memperhatikan misalnya kompensasi, kemudian bagaimana pihak keluarga secara psikologis ya diperhatikan, termasuk yang paling penting lagi diperhatikan apa yang mau dilakukan negara untuk melakukan perubahan supaya keadaan di Polri ini semakin baik. Tentu ini butuh proses panjang. Yang berikutnya juga, ya kita sebagai umat Kristiani yang mengedepankan kasih, ini kan seorang jenderal yang diduga membunuh sudah dinyatakan tersangka dengan tuduhan pembunuhan berencana. Kemudian istrinya Putri Chandrawati juga sudah dibuat jadi tersangka dengan tuduhan pembunuhan berencana juga. Sementara mereka punya 4 anak. Ya, negara juga perlu memperhatikannya bagaimana perlindungan kepada anak-anaknya ini, terutama secara psikologis. Siapa sih anak yang ingin orang tuanya seperti ini? Ya, jadi tetap juga diperhatikan, negara perlu memperhatikan ini supaya mereka juga punya masa depan. Ya, saya yakin anak-anaknya itu yang sudah tumbuh remaja ya, sudah familiar dengan gadget. Ini kan kasus ini sudah banyak bermunculan di media sosial, di televisi, di media cetak. Pasti mereka juga mengikuti itu. Dan ini memang, makanya saya katakan ini memang ironis sekali, mengerikan. Karena itu perlu pemerintah memikirkan secara psikologis, kemudian pihak keluarga yang menjadi korban, kemudian anak-anak dari yang diduga pelaku pembunuhan perlu diperhatikan negara. Saya kira demikian. Baik. Saudara Timothy. Oke Bang, saya mengucapkan terima kasih banyak Bang untuk podcast kali, untuk bincang-bincang kita di hari ini Bang. Kiranya apa yang kita bicarakan ini dapat memberikan pengetahuan tentang ketiga tokoh yang sedang mengawal kasus ini Bang.
Dan kiranya kasus ini juga bisa dapat selesai dengan tepat, dengan tuntutan-tuntutan yang ada, dan semoga keluarga Brigadir J terus diberikan kesabaran, ketabahan atas kasus ini. Sekali lagi Bang, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk waktunya. Ya, salam sehat untuk kita. Salam sehat. Ya, demikianlah wawancara podcast kami di hari ini. Kiranya Bapak, Ibu, dan sahabat Narwastu semuanya senantiasa diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dan diberikan kesehatan selalu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video YouTube kami yang ada di majalah Narwastu. Demikianlah Bapak Ibu, Shalom, salam kasih Narwastu, salam sehat. Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan memberkati.